Assalamualaikum. Mulai dari kesenangan, kesusahan, berbagai macam problem dan masalah yang membutuhkan ketahanan jiwa untuk menghadapi semua itu. Di dalam agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Nabi, salah satu sikap mental orang yang beriman yang harus dia manfaatkan, dia pergunakan untuk menghadapi kehidupan ini adalah sifat sabar. Maka dari itu, pada kesempatan yang singkat ini, kita akan membahas pentingnya sabar di dalam menghadapi kehidupan dalam program Tafakur. Bersama saya, Ustadz Al-Adiyat. Berawal dari firman Allah di dalam Al-Quranul Karim. Surat Al-Baqarah. Ayat 45, Allah berfirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya yang demikian itu sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat lain di surat Al-Baqarah juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dua ayat yang telah kita bacakan tadi adalah dalil yang sangat kuat betapa Allah memberikan jaminan bahwa orang-orang yang sabar akan mendapatkan pertolongan Allah. Itulah makna innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Pemirsa yang kami hormati, sabar adalah tahan menanggung segala kesulitan. Sabar merupakan sikap mental yang sanggup menahan beban berat. Dalam kehidupan ini berbagai macam ujian akan kita hadapi. Kita semua merasakan kadang-kadang ujian itu berupa kesulitan. Kadang-kadang ujian itu berupa mara bahaya yang datang secara tiba-tiba. Kadang-kadang ujian itu berupa persoalan yang tak kunjung-kunjung selesai. Dan banyak lagi ujian-ujian di dalam kehidupan yang kita rasakan. Maka dari itu, di dalam agama kita, sabar diperintahkan oleh Allah sebagai sikap mental untuk menghadapi semua itu. Para ulama memberikan penjelasan, ada 4 hal yang diperlukan kesabaran di dalamnya. Dengan kata lain, ada 4 macam sabar di dalam kehidupan ini. Yang pertama, sabar di dalam beribadah. As-sabru fil ibadah. Bila seseorang dalam beribadah tidak memiliki kesabaran, maka ibadah itu tidak akan beres dia kerjakan. Segala sesuatu dia kerjakan tergesa-gesa. Misalnya saja sholat. Orang yang sholat tidak dengan kesabaran, maka sholatnya dia lakukan tergesa-gesa. Belum selesai satu bacaan, dia sudah pindah ke bacaan berikut. Belum sempurna satu gerakan, dia sudah pindah ke gerakan berikutnya.
Sehingga sholat itu dia kerjakan terburu-buru dan tergesa-gesa. Seakan-akan dia tidak merasakan nikmatnya melakukan suatu ibadah. Padahal sesuatu baru bisa kita rasakan enaknya melakukannya bila kita laksanakan dari hati dan penuh dengan kesabaran dan ketabaan. Misalnya sholat tadi. Seseorang yang mengerjakan sholat dengan kesabaran, dia akan laksanakan syarat dan rukunnya dengan baik. Dia kerjakan penuh dengan ketenangan dan tumakninah. Setiap gerakan dan bacaan dia lakukan dengan sebaik-baiknya. Sehingga ada dia rasakan manfaat dan kesejukan batin setelah dia melakukan ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tidak ada kesabaran di dalam mengerjakannya, maka ibadah itu akan kacau balau dilaksanakan. Tentu ini tidak kita harapkan. Lalu yang kedua, kata para ulama, sabar diperlukan dalam menghadapi musibah. As-sabru fil musibah. Sabar menghadapi ujian Allah. Banyak sekali macamnya ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Kalau kita hubungkan dengan ayat Al-Quran, misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Pasti akan kami uji kalian dari sesuatu hal berupa ketakutan, kekurangan harta, kekurangan buah-buahan, kekurangan sandang pangan, dan bergembiralah orang-orang yang sabar. Segala ujian itu hanya mampu dihadapi oleh orang-orang yang memiliki kesabaran yang tinggi dalam menghadapi musibah. Ada kalanya musibah itu di luar kesanggupan kita untuk menghadapinya. Maka sabar yang diperlukan untuk kondisi yang seperti ini, sabar dalam makna rela menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, menyambung uraian yang telah kita sebutkan tadi, kita bacakan tadi, maka yang ketiga, sabar diperlukan dalam mengendalikan hawa nafsu. Dalam kitab-kitab berbahasa Arab disebutkan as-sabru fi inqiyadil hawa. Setiap manusia diberikan nafsu oleh Allah. Nafsu pada hakikatnya adalah rahmat dari Allah. Dengan nafsu manusia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Dengan nafsu manusia berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Tetapi bila nafsu semata-mata yang diperturutkan, maka kehancuranlah yang akan terjadi. Orang yang memperturutkan nafsu, hidupnya akan amburadul. Orang yang memperturutkan nafsu, hidupnya akan kacau balau. Orang yang memperturutkan nafsu, masa depannya akan suram. Orang yang memperturutkan nafsu, tak ada sesuatu yang ia dapat, yang ia kerjakan, yang akan mendapatkan ridho Allah. Maka nafsu yang diberikan Allah harus dikendalikan sebaik-baiknya. Mengendalikan nafsu diperlukan kesabaran. Di dalam agama kita Islam, kita diajarkan berpuasa. Yakni 1 bulan dalam setahun, puasa Ramadan. Apa hakikat dari ibadah puasa itu? Hakikat dari ibadah puasa adalah melatih kita agar biasa mengendalikan hawa nafsu. Mulai dari nafsu makan, nafsu amarah, nafsu seksual, dan segala jenis godaan-godaan nafsu. Dengan puasa kita disuruh oleh Allah untuk mengendalikannya. Nafsu adalah rahmat. Nafsu adalah anugerah dari Allah. Tapi kalau nafsu yang tidak terkendali,
nafsu itu akan membawa kepada malapetaka dan kehancuran. Orang yang tidak pandai mengendalikan nafsu amarah misalnya, bila ia seorang guru, maka dia akan selalu marah-marah mengajari muridnya. Akibatnya apa? Guru itu akan tidak disenangi oleh murid-muridnya. Seorang pemimpin, seorang atasan tidak pandai mengendalikan nafsu amarahnya, sedikit saja terjadi kesalahan kecil dari bawahannya, dia memaki-maki, mengeluarkan kata-kata hina, mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati bawahannya. Maka hal ini tentu juga akan membawa kepada malapetaka. Oleh karena itu, segala jenis nafsu harus kita kendalikan dengan penuh kesabaran. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sesungguhnya pertolongan Allah bersama orang-orang yang sabar. Seorang pemimpin yang pandai mengendalikan amarahnya, maka dia akan dicintai oleh bawahannya, disenangi oleh rakyatnya. Sebaliknya, seorang pemimpin yang suka mengumbar emosi, yang suka mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati bawahannya atau anak buahnya, maka pemimpin yang seperti ini, atasan yang seperti ini, mungkin di hadapannya akan dihormati, tapi di belakangnya dia akan dijadikan cemoohan. Hilang penghormatan bawahan kepada atasannya, lantaran atasannya tidak pandai mengendalikan nafsu amarah. Puasa adalah latihan bagi kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Orang yang berpuasa dilarang bersifat marah-marah. Orang yang berpuasa tidak boleh mengumbar emosi secara berlebih-lebihan. Dia harus mengendalikan dirinya. Ini salah satu bentuk pengendalian diri dengan ibadah puasa. Sabar dalam mengendalikan nafsu. Dan ingat, kata para ulama, nafsu itu tidak pernah mengenal kata puas. Habis satu ingin dua, dua ingin tiga, tiga ingin empat. Dapat yang ini, ingin yang itu. Dapat yang itu, ingin yang lebih lagi. Maka memperturutkan nafsu. Tak ubahnya seseorang ingin melepaskan hausnya, tapi dengan meminum air laut. Makin diminum, maka akan semakin terasa haus. Atau tak ubahnya seperti seseorang yang menggaruk kudis yang sangat gatal. Makin digaruk, makin tambah gatalnya. Kenapa? Karena nafsu itu tidak pernah mengenal kata puas. Di dalam Islam, nafsu tidak dibunuh. Agama mengajarkan agar kita mengendalikan nafsu. Nafsu adalah kodrat manusia. Islam menghalalkan pernikahan. Islam mengharamkan zina. Tetapi naluri seksualitas yang dimiliki oleh setiap manusia dikendalikan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, yang disebut dengan nikah atau pernikahan. Ini bentuk solusi dalam Islam, bahwa kesabaran dalam mengendalikan nafsu juga dicarikan jalannya oleh Allah dengan menciptakan syariat pernikahan yang begitu indah dan luar biasa. Pemirsa tafakur yang kami sayangi. Kemudian yang keempat, sabar diperlukan dalam menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Atau sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, hal-hal yang dilarang oleh Allah. Seperti yang telah kita katakan tadi, maksiat itu didorong oleh hawa nafsu dari segi internal, dibujuk dari luar oleh godaan syaitan. Dorongan hawa nafsu kalau bisa dikendalikan dengan kesabaran, kita akan terhambat dari maksiat. Godaan setan bila ditangkis dengan iman dan zikrullah, kita akan selamat dari godaan setan tersebut. Maka dari itu, dalam menjauhkan diri dari maksiat diperlukan kesabaran, diperlukan ketabahan. Mungkin seseorang diajak oleh temannya untuk berbuat maksiat. Dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan yang terhina. Tetapi begitu dia sadari, dia menolak ajakan tersebut. Misalnya seorang anak muda berteman dengan seorang yang baru dia kenal lewat media sosial misalnya. Lalu
dia mengajak untuk mengkonsumsi narkoba. Begitu dia tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah barang terlarang yang haram hukumnya dikonsumsi, maka langsung dia menyatakan penolakannya. Tidak, kita tetap berteman, tetapi saya tidak akan mengkonsumsi ini. Saya tidak akan mencoba-coba obat-obatan terlarang ini, karena ini dilarang dalam agama. Ini suatu sikap mental yang mau menjauhkan diri dari maksiat dengan penuh kesabaran. Pemirsa yang dirahmati Allah, menyambung uraian yang telah kita jelaskan tadi, kita pertegas kembali bahwa sabar merupakan sifat yang sangat mulia. Sabar merupakan sifat yang sangat dicintai oleh Allah. Bahkan Allah menyatakan, innallaha ma'as sabirin, innallaha yuhibbus sabirin. Dalam ayat yang lain juga ada demikian. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita teladani bagaimana para nabi dan rasul utusan-utusan Allah yang memiliki kesabaran luar biasa menghadapi sikap kaum-kaumnya, luar biasa. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam menghadapi pembangkangan kaumnya ketika diajak untuk beriman kepada Allah, tetapi dia sabar menghadapi semua itu. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam dari kecil seakan-akan tak putus dirundung malang, sampai ia dewasa kesabarannya membuahkan hasil, sehingga dia menjadi seorang raja yang arif dan bijaksana. Padahal dahulu kehidupannya begitu banyak cobaan yang ia hadapi. Nabi Ayub alaihissalam menderita penyakit kulit yang luar biasa. Bahkan akibat dari penyakit kulit yang ia derita itu, ia dikucilkan oleh masyarakatnya. Tapi hal itu tidak menghalangi dirinya untuk tetap mengingat Allah, untuk memperbaiki ibadahnya kepada Allah. Dan Allah juga tidak sia-sia. Allah tidak menyia-nyiakan hambanya yang bersabar. Akhirnya Nabi Ayub pun sembuh dari penyakitnya. Banyak lagi contoh-contoh yang diberikan oleh para nabi dan rasul, orang-orang soleh yang memberikan keteladanan betapa pentingnya sabar di dalam kehidupan ini. Kita di dalam hidup terkadang sifat sabar ini yang kurang. Sifat sabar ini yang kurang, sehingga apapun yang dihadapi dengan emosional dan tergesa-gesa. Maka mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu meneladani kesabaran para nabi dan rasul tersebut. Sebagaimana Nabi mengajarkan doa, Allahumma ja'alni minas sabirin. Ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang sabar. Allahumma ja'alna min ibadika syakura. Allahumma ja'alna min ibadika sabura. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersyukur. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang bersabar. Syukur dan sabar adalah dua sifat yang saling berkaitan. Orang yang bersabar, dia akan menerima apa adanya. Setelah dia maksimalkan usaha, dia akan menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah. Orang yang bersabar, sesulit apapun dia akan lalui. Derita demi derita akan ia hadapi. Dan dia yakin dengan janji Allah, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, setelah kesulitan ada kemudahan. Hadirin pemirsa Tafakur, pecinta acara Net TV yang kami sayangi. Begitu panjang uraian dari awal sudah kita jelaskan, di mana pada intinya ialah sabar. Kalau kita ibaratkan laksana batu karang yang kokoh berdiri di pinggir pantai, walaupun beribu-ribu kali ditempa oleh gelombang dan air laut, tetapi dia tidak bergeser dari tempatnya. Dia tetap tangguh, dia tetap pada posisinya, dia tidak bergeser sedikit pun. Maka kesabaran dan ketabahan akan melahirkan istiqamah.
ketetapan hati, konsisten dalam kebenaran. Inilah yang diajarkan oleh para nabi dan rasul dan para ulama-ulama terdahulu. Pemirsa yang kami sayangi, kita dalam hidup ini berbagai hal akan kita hadapi. Kesulitan-kesulitan akan kita hadapi. Berbagai macam ujian akan kita hadapi. Persoalan rumah tangga, persoalan di tempat pekerjaan, karir dan pendidikan, semuanya ada rintangan-rintangannya. Maka orang yang sabar akan menghadapi rintangan-rintangan itu dengan penuh ketabahan. Coba kita perhatikan orang yang menenun helai benang demi benang, orang yang mengukir ukiran kayu yang begitu halus, dengan tabah dia laksanakan pekerjaan itu. Mulai dari pahatan yang kasar sampai kepada pahatan yang kecil-kecil dan halus. Dia kerjakan dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Akhirnya kesabarannya membuahkan hasil. Ukirannya tercipta dengan indah. Karyanya dapat dilihat dengan enak dipandang mata. Inilah perumpamaan orang yang sabar. Orang yang mau menghadapi kesulitan, maka di balik kesulitan Allah menjanjikan kemudahan. Setelah mendaki, pasti menurun. Di balik pahitnya empedu, tersimpan manisnya madu. Begitu kata ahli-ahli hikmah. Orang yang mau menempuh kesulitan, maka di balik kesulitan itu akan menanti kemudahan demi kemudahan. Inilah makna ayat. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan. Setelah kesulitan ada kemudahan. Pemirsa tafakur yang kami cintai, dari uraian yang telah kita sebutkan tadi, yang telah kita uraikan tadi, mari kita ambil kesimpulan. Yang pertama, sabar adalah sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sabar adalah sifat para nabi dan rasul yang patut kita teladani. Ada 4 macam kesabaran yang perlu kita wujudkan dalam kehidupan ini. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Yang kedua, sabar saat ditimpa musibah. Yang ketiga, sabar dalam mengendalikan hawa nafsu. Yang keempat, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat atau hal-hal yang dilarang oleh Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah tausiah yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, termasuk bagi saya sendiri yang menyampaikan. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur dan bersabar di dalam menghadapi kehidupan ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in.